Saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya banggakan ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk melakukan diskusi bersama kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di room ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sepakati bersama, insya Allah ya, kita sama-sama menjalankannya agar kegiatan kita ini sukses ya, sukses di masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, berkenaan dengan program ya, program yang akan kita jalankan pada akhir semester ini ya, yang itu adalah karya wisata guru ya, yang insya Allah kita akan laksanakan setelah ujian semester berakhir. Artinya dari kenaikan kelas, sebelum kenaikan kelas, nah kita melaksanakan karya wisata guru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa refleksi ya, merefleksi diri, kemudian bisa juga untuk merefreshing pikiran kita yang selama ini sudah capek terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk itu ya, saya ingin mengetahui tentang pendapat Bapak dan Ibu terhadap program kegiatan karya wisata ini yang akan kita lakukan pada akhir semester ya untuk jurusan. Nah, di sini saya meminta Bapak dan Ibu menjelaskan kira-kira untuk program karya wisata ini di mana menurut Bapak dan Ibu yang bagus untuk dilakukan, lokasinya di mana, tempatnya di mana, kemudian apa alasan Bapak dan Ibu memilih tempat karya wisata untuk guru-guru di jurusan kita ini. Baik, kita mulai saja. Nanti Bapak dan Ibu silahkan tulis di bagian Jamboard yang sudah saya berikan linknya di chat room ya. Apa pendapat Bapak dan Ibu? Nah, ini saya lihat di sini sudah ada peserta yang raise hand ya. Itu ada Bu Fitrianti dan Pak Riko Kurniawan ya. Saya mulai dari Bu Fitrianti terlebih dahulu. Silakan Bu Fitrianti. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya kegiatan wisata ini ya sekaligus kita jalan-jalan. Bagaimana kalau seandainya juga ada manfaat di balik itu semua? Ya. Mungkin ada tempat yang kita bisa melakukan studi banding. Ya. Jadi pembelajaran dapat, jalan-jalannya juga dapat gitu. Ya. Itu Pak. Nah, di mana kira-kira coba Ibu tuliskan di mana di Jamboard itu, di mana kira-kira lokasinya di mana, kemudian tempatnya di mana ya Bu ya, supaya kita bisa lebih mengerti tujuannya. Nah, bagi bapak-bapak yang lain yang ingin menyampaikannya, ya, ini Pak Riko ya. Ya. Pak Riko, silakan Pak Riko disampaikan dan ditulis di Jamboardnya. Oke Pak Gun. Ini saya sedang tulis Pak Gun. Oke. Kemudian yang nomor 3-nya silakan Bu Fitriwati ya. Ya, silakan Bu Fitriwati ditulis di Jamboardnya Bu Fitriwati. Oke. Jangan lupa di Jamboardnya itu ditulis nama ya supaya kita nanti bisa saling berinteraksi. Oke. Oke. Sudah? Oke, baik. Nah, ini Pak Riko
menuliskan di sini adalah ke Harau Payakumbuh Pak Riko ya. Ya, Kalau ya, boleh tahu Pak Riko, kenapa Pak Riko memilih Harau Payakumbuh ini? Kemudian apakah sejauh ini Pak Riko sudah pernah atau ada yang kenalan di Harau Payakumbuh sehingga bisa untuk kontak selanjutnya gitu Pak Riko? Silakan oke, Pak Riko. terima kasih Pak Gun. Kenapa saya memilih Harau? Karena melihat yang pertama itu melihat kondisi juga nih sebenarnya kan Pak Gun. Kondisi Iya, sekarang iya. ini tidak perlulah jauh-jauh kita untuk refreshing. Yang paling penting itu sekarang itu kan setelah kita melakukan kegiatan ini kita merasa nyaman lagi, Oke. merasa ya segar lagi lah kembali Iya, nanti oke. dalam proses pembelajaran kita ketemu dengan Oke. anak-anak. Oke, Dan baik. untuk Terima kenal, kasih ya, Pak Riko ya. Terima kasih masukannya. Bu Fitrianti, kita ke Ria Wisata ke Bandung ya, Bu Fitrianti ya. Iya Pak. Kira-kira menurut Bu Fitrianti, ringkas saja, kenapa harus kita ke Bandung, Bu Fitrianti? Ya seperti yang disampaikan tadi ya, sambil kita wisata Ya, juga ada manfaat lain yang bisa kita rasakan. ya. Di Bandung itu kan banyak tempat-tempat yang bagus, Oke, kemudian baik. juga perusahaan besar juga banyak di Oke, baik, sana, baik. seperti program IT ya Pak ya, Oke, khususnya. oke, baik. Oke, Cuman baik. kalau Terima budget kasih. kita cukup Pak Gun, Gimana, Bu? kalau budget kita Oh ya, mencukupi. baik, baik. Bu Fitriyanti, terima kasih masukannya. Kemudian Bu Fitriwati, ini sama dengan Pak Riko sepertinya ya. Kita ke Harau ya, menenangkan hati. Nah, baik karena Bu Fitriwati, Bu Fitriyanti dan Pak Riko sudah memberikan pandangannya. Kira-kira yang paling kita memungkinkan untuk di waktu dekat ini untuk pariwisata ini, kira-kira kita putuskan bersama-sama saja, mengingat budget tadi Bu Fitriyanti ke Bandung itu memang butuh budget ditambah PPKM kan gitu, atau bagi PPKM di level 4 di Bandung, di Jakarta, Jawa, Bali gitu kan. Nah, kemudian di Harau Payakumbuh ini dekat di sini karena sudah tidak PPKM juga. Kemudian Bu Fitriwati juga ke Harau menenangkan hati. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, yang mana yang akan kita jadikan tempat wisata kita di akhir semester ini Bapak dan Ibu? Ke Harau Pak, karena memang selain faktor biaya kan Pak, karena kita tahu siswa-siswa kita ekonominya seperti apa, jadi kalau mungkin budget-budget di bawah 500, Ya. semua siswa mungkin akan ikut. Oke, Gitu. oke, baik. Tapi Terima kalau kasih Bu Fitriwati atas atas pendapatnya. Gimana Bu Fitrianti? Apakah setuju kita ke Harau, Bu Fitrianti? Kalau saya sih setuju aja Pak, asal dibawa jalan kan Pak. Oke. Oke, baik. Nah, berarti kita sudah memutuskan bahwasanya karya wisata tahun depan ini adalah ke Harau ya. Nah, nanti insya Allah setelah kegiatan pertemuan kita ini kita akan melanjutkan diskusi ini dengan catatan tentang akomodasi pembiayaan dan lain-lain yang dibutuhkan. Nanti insya Allah kita melakukan tatap muka untuk membicarakan budget, kemudian membicarakan transportasi dan membicarakan masalah hal-hal lain keberangkatan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah sudah memberikan masukan terhadap program kegiatan kita ini. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. refleksinya, Oke ya, 9 menit ya. refleksinya. Ya udah tadi Bu, udah siap. Sudah. Refleksi di akhir atau bagaimana? Di akhir aja nanti. Oke ya. Baik, ini yang lanjut ke yang kedua ya. Silakan Bu yang kedua. Saya ya Pak. Ya, sudah dimulai dari sekarang, Bu. Oke. Matikan Pak, itunya share screen-nya Pak. Screen Bapak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Dah, Belum, Bu, belum. Belum? dah, Sudah? Oh, ya. sudah. Oke. Pak Gun udah? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam membicarakan tentang penentuan platform pembelajaran daring yang efektif untuk tahun 2021-2022. Nah,
kita ketahui selama 1 tahun ini kita sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, di lapangan bermacam platform Bapak Ibu telah gunakan. Kemudian dengan evaluasi yang kita lakukan, terjadi ada beberapa kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi. Nah, untuk sekarang kita coba mendiskusikan bagaimana menentukan platform pembelajaran daring yang efektif untuk tahun pelajaran 2021-2022. Silakan Bapak Ibu mengemukakan ide dan gagasannya. Ya, di sini saya sudah lihat Pak Ibu Yanti Mulita, Pak Ibu Ramayani dan Pak Riko. Ya, saya minta dulu silakan Bapak Ibu, Bu Yanti, Pak Riko dan Bu Rahma menuliskan di Jamboard yang sudah saya share di chat itu. Silakan Bapak Ibu. Bu Yanti. Oke. Ini yang GCR siapa? Mohon dituliskan namanya Bapak Ibu biar kita tahu. Ada yang menggunakan GCR, ada yang menggunakan Google Akun Belajar ID, kemudian ada yang menggunakan LMS model Pak Gunarso. Oke, saya minta dulu ke Pak Gunarso ya. Boleh dielaborasi Pak modelnya? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sini saya pakai LMS model ini supaya lebih memanajemen siswanya Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi di situ bisa lihat hasil belajar, di situ bisa masukkan video, di situ juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung keaktifan siswa. Begitu Ibu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sangat bagus sekali. Bu Yanti Mulita Ya. dengan penggunaan GCR. Iya, karena saya berpendapat GCR ini sangat simpel sekali, di mana anak-anak dapat membukanya kapan saja dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Itu aja Bu. Oke, dengan Ibu Pak Riko dengan menggunakan Belajar ID. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya. Dengan akun Google ini, kenapa saya memilih akun Google ini? Karena siswa kita juga udah punya semuanya akun ini. Kemudian juga mereka juga bisa memanfaatkan, dan bagi kita ketika mereka mengumpulkan tugas-tugas juga tidak terbatas kuota untuk ini. Jadi berapapun nanti yang masuk tugas-tugas ke sini juga tidak ada batasnya gitu. Oke, ini berarti kalau boleh saya berarti Google Belajar ID ini bisa dengan GCR ya Pak? Oh, GCR GCR. ya? Oh, GCR ya. Ya GCR kita menggunakan akun Belajar ID begitu ya Pak? Oke, iya. Oke, ya itu menurut Pak Riko kita bisa sambungkan dengan Bu Yanti berarti. Yang terakhir Ibu Bu Rahma. Bu Rahma ya? Oke, bisa dielaborasi Bu? Ya, terima kasih Ibu. Menurut saya memang platform yang paling efektif kita gunakan selama pembelajaran daring ini adalah menggunakan Google Classroom, karena Google Classroom ini sangat mudah dipergunakan ya, berarti langkah-langkahnya pun sangat mudah untuk dipahami siswa. Di sana kita bisa berbagi video ya, bisa merekam juga kalau kita akan mengajak pembelajarannya secara virtual. Jadi pokoknya di Google Classroom itu karena dia mudah digunakan dan dia juga fasilitasnya banyak yang bisa kita masukkan di dalamnya. Itu saja Ibu. Terima kasih Bu Rahma. Jadi ada 4 pendapat ini ya, dari Bu Yanti menggunakan GCR, dari Pak Riko menggunakan GCR ya Pak, dengan menggunakan Belajar ID. Kemudian Bu Rahma juga menggunakan GCR, Pak Gun menggunakan model atau Gunarso. Pakai model ya. Saya baca Gunarso di sini. Maaf Pak Gun. Nah, dari keempat ini kira-kira mana yang kita rasa efektif akan kita terapkan untuk kesamaan nanti pada saat kita memulai pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022.
Gimana Bapak Ibu? Boleh saya Bu Fitri? Ya, boleh silakan Pak. Ya, kalau udah melihat dari hasil tanggapan dari Bapak Ibu semua, kayaknya mungkin lebih cenderung kepada akun belajar itu atau GCR atau Google Classroom, kan sama aja semuanya di situ tuh, Bu Iya, iya. Fitri. Mungkin lebih cenderung ke sana. Kemudian juga yang seperti yang disampaikan Bu Rahma, ini juga mudah pemakaiannya di situ dan banyak yang bisa kita manfaatkan di akun tersebut. Terima Oke. kasih Bu Fitri. Iya. Oke Bapak Ibu, kita gunakan GCR dengan akun belajar ID. Seperti itu ya Bapak Ibu? Iya. Dengan pertimbangan anak-anak kita sudah memiliki akun belajar ID, kan seperti itu ya, dengan fasilitas yang dimiliki. Dan mungkin kalau saya boleh berpendapat di sini gratis ya Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi Bu, saya tambahkan Bu. Jadi mungkin ya, Pak. ini karena mungkin GCR ini tentunya ada yang merupakan baru mungkin dari guru-guru. Tentu ini ada untuk diadakan pelatihan ya Bu ya, pelatihan tentang kapan penggunaan GCR ini dibuat. Oke, Ya. iya Pak. Jadi untuk sekarang kita terima kasih Pak Gun. Kita tentukan dulu platform yang kita gunakan. Berarti kita menggunakan GCR dengan akun belajar ID. Seperti itu ya Bapak Ibu, kesepakatan kita. Bagaimana? Iya. Setuju Bu. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti dan untuk bagaimana implementasinya, penerapannya nanti sesuai yang disampaikan Pak Gun, karena mungkin belum terbiasa dengan menggunakan, ada sebagian guru yang belum terbiasa menggunakan GCR, yang hanya dulu menggunakan WA saja ya Pak Gun. Mungkin kita akan berikan nanti semacam pelatihan, dan Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ini akan menjadi nanti teman pembelajaran bersama atau teman tutor sebaya. Oke Bapak Ibu, kita sepakati sekarang bahwa GCR akan kita gunakan pada saat pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022, dan kemudian nanti pelatihan akan kita laksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada Bapak Guru kita yang belum menggunakan GCR ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan gagasannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk peserta didik kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, next berikutnya kita tunggu 1 menit ya persiapan ya. Ya. 14.20 ya. Screen-nya saya matikan Ya, screen-nya Bu Fitri matikan dulu. Sebentar Pak, ya. Nanti yang sesi nomor 3 silakan mulai di 14.20. Pak siapa nih? Bu siapa tadi nih, Bu? Bu Fitri. Pak. Gimana Bu Fitriwati, aman? Tunggu, tuh kan mulai lagi dia berulah kan aneh. Oh ya. Bentar Gimana, Pak. Jadi Tunggu, saya ya, tunggu, jangan itu. Coba di ini dulu, coba di mute dulu speaker Bu Fitriwati, nanti baru di sharing, setelah oke baru nanti di unmute gitu. Ya, silakan Bu Fitri.
Belum kelihatan Bu Fitri? Pak Gun udah tampil semuanya, udah belum? Sepertinya Ibu salah ini, Belum, Bu. salah mengoper Chrome kayaknya tuh. Yang dioper Chrome-nya yang di Jamboard, jangan yang di ini. Jangan di webinarnya gitu. Iya, udah. Belum Belum tampil, Bu Pit. belum Belum nampil. ya? Ini udah mulai. Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. bentar. Oke, sila. Udah ya. Kalau jimboardnya? Gimana jimboardnya mana? Mbak, Bu, jembotnya. Udah jimboardnya? Udah Bu. Oke, udah ya jimboardnya. Tunggu dulu. Jimboard tadi. Oke, saya mulai ya. Oke. Program mata enggak nampak. Itu dimaksimalkan aja tuh Bu, gamebotnya Bu, jambotnya. Ya kecil kali, Bu, enggak nampak. Jambotnya itu Ya. jambotnya dimaksimalkan aja apanya Chrome-nya. Gimana? Di Chrome-nya itu dimaksimalkan aja yang di dekat tanda Oke. silang ini. Ya. Ya terus buka klik. Oke, saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir di room kita untuk kita bersama-sama menyelesaikan atau mengadakan itu program sekolah. Di sini saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk berbagi ide-idenya bagaimana agar program mengasrikan lingkungan sekolah kita ini, apa saja, pohon-pohon apa saja yang harus kita tanam sehingga siswa-siswa kita itu betah gitu di sekolah, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu bantu kita bisa tuliskan di Gmboardnya apa aja, pohon apa aja, silakan. Oke, Bu Yanti. Teman, silakan Bu Yanti, yang lain. Saya tidak. Pak Riko. Ya Bu, saya sedang ketik Bu. Ini dari, entah. Saya sudah tuh, Bu Pit. Spot foto. Oke, bisa dibantu elaborasinya Bu Fitrianti? Ya, tadi saya lihat Bu Yanti sudah buat taman. Nah, mungkin bisa ditambahkan di sana. Oh, hilang punya saya. Sekarang kan anak-anak suka nih selfie-selfie. Nah, di taman-taman kita itu diberi spot-spot foto yang bisa. Nah, ini juga nanti kan menambah semangat anak-anak. Kemudian juga kalau dia upload kan masyarakat umum tahu lah bahwa di sekolah kita seperti ini gitu, sekalian publikasi lah gitu. Publikasi, oke. Kalau Pak Riko? Oh, saya udah ketik nih tadi nih Bu. Ya, elaborasinya Pak seperti apa Pak? Saya mengusulkan untuk ada program dari siswa yang melukis dinding dengan tema-tema lingkungan ya Bu. Jadi di sana juga seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi juga ini bisa menjadi spot-spot buat siswa kita untuk berpose. Seperti itu kira-kira Bu. Oke. Bu Fitri. Kalau Bu Yanti? Bu Yanti? Kalau saya buat taman itu ada taman itu kan ada tempat duduk-duduknya, ada seperti apa lagi namanya, kayak panggung kecil itu untuk anak-anak betah di situ sambil memandangi pemandangan, lalu dia bisa baca-baca buku, bisa foto-foto, pokoknya asik lah gitu. Oke.
Siapa yang belum ini melukis dinding, Pak Gunarso? Gimana Pak itu elaborasinya Pak buat balkon? Iya, tadinya saya berencana membuat balkon ini, Bu. Cuman saya pikir-pikir nih karena dari kawan-kawan juga semuanya membuat nih melukis, membuat yang ada membuat taman itu kan butuh dana banyak ya, Bu ya. Betul. Jadi ini penerapannya nanti rasanya agak berat nih kalau misalnya, tapi nggak tahu ya Bu ya, apakah itu bisa atau tidak gitu kan. Teman masalah dana sih ini sebenarnya gitu Bu. Pakai dana bos, Bu. Untuk dana, saya informasikan kita ada bantuan Adiwiyata itu kan, jadi bisa lah, tapi harus kita fokuskan di situ satu sepertinya dari beberapa ide Bapak Ibu ini kita putuskan satu dulu disesuaikan dengan anggaran. Kalau menurut Bapak Ibu yang mana nih dari beberapa ide yang udah Bapak Ibu sampaikan nih? Lebih condong kemana gitu? Saya lebih cenderung kepada bikin taman yang ada tempat-tempat duduk atau balkonnya, Bu. Oke. Balkon itu maksudnya mungkin saung-saung kayaknya ya. Ya, Pak kalau Gun ya. Betul, Pak Riko. kalau Saung-saung. balkon itu kalau di saya Pak mungkin lantai 3 yang tinggi itu. Saung-saung lah mungkin ya kan. Ya saung atau gazebo. Gazebo. Kayak gazebo. Gazebo gitu kan. Saya rasa bikin Saya taman. mau bilang itu tadi nggak tahu, lupa namanya, Bu. Apa namanya ya? Ya, betul. Iya. Jadi Bu Fit, mohon maaf, hanya satu ya programnya yang bisa kita Iya, terapkan. Ya, Bu. disesuaikan dengan kan ada bantuan tubuh tapi ya kecil lah dananya kan. Jadi sepertinya untuk tahap pertama ini satu dulu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Berarti kita memutuskan mana yang bisa dilaksanakan ya, Bu ya. berarti kita membuat apa tadi? Kesepakatannya? Taman yang ada yang ada saung-saung atau gazebo-nya, Bu. Itu mungkin. Taman sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat. Ya, sepakat. Bu Fitri, boleh Ya, saya berpendapat, Bu? boleh. Jadi kan Silakan Bu, di Rahma. pendapat teman-teman tadi ya, buat seperti saung-saung tadi ya, dengan adanya apa tadi, di situ juga kita bisa jadi spot berfoto juga ya dari gazebo itu, bisa sekalian sih Bu ya. Jadi semuanya kita buat di situ. Jadi itu aja Bu. Jadi ada gazebo, di situ juga bisa ada spot fotonya sih Bu ya. Iya, terima kasih Bu, itu pendapat saya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Oke, jadi kita sepakat untuk mengakseskan saat ini lingkungan sekolah kita buat taman yang ada saung gazebo untuk bisa juga dipublikasikan kan, anak-anak kita kan suka-suka selfie itu untuk bisa dipublikasikan seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini mungkin akan ada lagi rapat untuk teknisnya gitu kan, apakah untuk seperti misalnya bunga itu siswa yang membawa itu akan ada rapat selanjutnya dan akan langsung dikoordinasi ke wali-wali kelasnya agar program kita ini dapat dilaksanakan dan dapat terjadi bahwa program lingkungan sekolah ini berjalan gitu kan, karena laporan keuangannya juga itu kan ke Adiwiyata. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di stop sharing. Oke, sip. Ya. Siapa lagi nih Pak Riko ya? Saya Pak. Oh ya, Bu Ramayani ya. Ya, silakan Bu. Ya, sebentar. Alhamdulillah. Hidup tadi. Ya, kita mulai ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya
izinkan saya untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan berkenannya lah kita bisa bertemu kembali dalam forum kita, di kelas virtual kita, tempat kita saling berbagi ilmu dan pengalaman ya. Dan kebetulan kita di sini menggunakan Google Meet pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu, karena kondisi daerah kita ini masih sangat betul-betul rawan ya terhadap virus-virus ini. Oke, sebelum kita memulai, ada sedikit gambar yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya. Belum tampil Ini Bu Rama. jambornya ya. Ya. Ini muncul Bu gambar ini. Ya, oke. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ada muncul gambar nggak Bapak Ibu? Belum. Iya, sudah. Kalau Jimbat udah tampil, Bu. Ada gambar ya? Sampai tuh Belum, Bu. tadi anak kecanduan gadget gitu kali. Ada kelihatan Belum. Jambot baru yang muncul Bu Rama. gambarnya ada Bu? Ada gambar nggak nih? Ada kelihatan Belum, gambar nggak? belum. Belum Belum ada ya? gambar. Enggak. Ada tanda panah. Oh iya sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya Oke. masukkan gambarnya di Jamboard aja lah kalau kayak gitu ya Bapak Ibu. Sebentar. Aduh nggak muncul ya. Belum tampil Bu Rama. Jaringan nih. Atau kami ansur menulis di jambotnya ya Bu ya. Sambil Ibu menampilkan gambarnya ya. Iya, oke. Jam. Iya jamnya kok jadi hang ini ya? Tunggu sebentar Bu, tunggu. Ini jambornya hilang ya. Jambornya bisa? Yang bisa saya screen jambornya aja Bu. Ini jaring saya kayaknya nggak bisa itu. Abang tuh coba. Share Jimbatnya aja ya, Pak, Bu. Iya, coba bantu saya Bu, share jambornya. Share Jimbat. Oke. Aduh, Saya share ya, coba ya. Oke, Pak Gun, silakan Pak Gun. Siapa yang bisa share screen Bapak Ibu? Saya Iya. share Bu, saya. Pak Gun, Pak Gun, Pak Gun. Oke. Sudah? Sudah nampak Bu? Sudah. Oke. Udah. Ya baik Bapak Ibu, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bagaimana mengatasi kecanduan anak terhadap gadget ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat pemandangan yang anak setiap hari, kalau kelihatan gadget, ada coklat, ada gadget, mereka pilih gadget, itu adalah suatu hal yang mungkin sering ya Bu ya kita alami ya, bukan dari
orang lain, tapi di rumah kita sendiri juga kita alami seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu ini sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan anak, apalagi anak usia prasekolah ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mendiskusikan bagaimana sih mengatasi anak kecanduan gadget. Ini memang suatu hal yang perlu kita selesaikan ya. Memang harus kita menjadi fokus kita menyelesaikan ini ya. Ini ada pendapat ya, Bapak Ibu udah saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana mengatasi anak kecanduan ini. Ini dari Ibu Fitrianti. Yang pertama itu pembelajaran memadukan dengan game. Nah, bisa dielaborasi Bu Fitri? Terima kasih Bu Rahma. Ya, untuk saat ini memang kecanduan anak-anak terhadap gadget tidak bisa kita hindari ya Bu. Mungkin dengan pembelajaran yang mengasihkan, diantaranya ini memadukan dengan game, apakah game itu game konvensional ya, ataupun game yang memang sudah beberapa guru kita membuat aplikasi khususnya seperti itu. Bagi yang belum membuat aplikasi yang khusus, ini bisa juga menggunakan game-game yang konvensional yang atau game yang bernilai kultur kita gitu Bu. Terima kasih Bu Rahman itu usulannya. Ya, berarti menurut Ibu Fitri ini bahwa pembelajaran itu dipadukan dengan game ya. Berarti game di gadget itu berisi game-game tentang pembelajaran ya Bu ya. Begitu ya Bu ya Fitri ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Kita lanjut ke Pak Gunarso. Ini bisa dielaborasi Pak? Baik, terima kasih waktunya Bu Ramayani. Itu saya bikinnya itu adalah alihkan perhatian dengan kegiatan positif gitu ya. Jadi anak-anak yang kecanduan gadget ini, mereka memang tidak ada kegiatan-kegiatan lain selain pikirannya itu mengarah ke gadget. Nah, maksud saya kita ajaklah kalau di dalam kelas ya kan, untuk menghindari pemakaian gadget ini, ajaklah siswa-siswa itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu fisik ya, seperti misalnya mereka main game antara sesama mereka gitu kan, atau melakukan diskusi-diskusi kelompok seperti yang membuat mereka itu aktif bergerak di dalam kelas. Terima kasih. Halo Bu Ramayani. Jaringan udah. Sepertinya jaringan Bu Rahma bermasalah. Kameranya Bu. Iya, bagus banget ya Pak Gunarso mengambil dari sudut pandang tidak terfokus. Aduh, maaf Bapak Ibu, maaf sekali saya terlempar ini. Bapak Ibu dengar suara saya? Iya, matiin aja kameranya Bu. Iya, sudah saya matikan. Maaf ya Bapak Ibu, saya terlempar, jaringan saya tidak bagus. Jadi menurut pendapat Pak Gunarso tadi, kita mengalihkan kegiatan fisik ya. Jadi tidak berfokus kepada gadget tadi ya Pak Gunarso. Halo sayang. Halo. Iya Bu, betul. Iya, benar. Oke, selanjutnya ini ada pendapat dari Pak Riko. Pak Riko bisa dielaborasi, Pak Riko? Iya, terima kasih Bu Rama. Saya di sini mengusulkan salah satu cara mengatasi anak kecanduan gadget itu dengan komik dan majalah. Disediakan komik-komik dan majalah-majalah yang artinya juga di situ akan meningkatkan juga literasi daripada siswa kita. Kalau misalnya di sekolah ataupun di rumah itu sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau untuk komik dan majalah itu perpustakaan biasanya kan tiap bulan punya anggaran untuk itu gitu kan. Oke. Itu mungkin kira-kira Bu Rama.
Terima kasih luar biasa ya Pak Riko ya. Jadi kita kembali mengalihkan perhatian anak juga ke komik dan majalah ya, yang itu juga nantinya sangat tidak ada efek sampingnya ya. Kalau kita pakai gadget itu banyak sekali efek samping, baik dari segi kesehatan ya, dari segi sosialisasinya ya ke masyarakat. Karena rata-rata anak sekarang kan bersosialisasi itu nggak bisa ya, udah karena terbiasa dengan gadget tadi. Oke Ya, Bapak Ibu, betul menarik banget. sekali yang kita bahas ini ya. Dan Bapak Ibu juga sudah berkomentar sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, dan ini luar biasa sekali pendapat Bapak Ibu. Jadi kira-kira gimana ini? Yang mana yang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari bagaimana mengatasi kecanduan gadget ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan Bapak Ibu dari pendapat ketiga ini? Ya silakan, saya coba Bu Yanti Mulita dulu deh. Bu Yanti Mulita silakan. Kira-kira dari pendapat yang ini, yang sudah ada ini, yang apa yang bisa Ibu simpulkan kira-kira? Kalau saya tuh lebih cenderung mengalihkan perhatian dengan kegiatan positif. Misalnya kalau program positif itu kan banyak Ibu. Jadi seperti bisa tadi ada berikan majalah ya juga bisa. Lalu beli permainan game yang alternatifnya sebenarnya yang mendidik atau yang bisa mendapatkan pembelajaran. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya itu bisa digabungkan dengan alihkan perhatian dengan kegiatan positif, dengan memberikan majalah dan komik, serta mengalihkan dengan game yang apa nih ya? Game edukasi lah mungkin ya Bu. Ya, game edukasi itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Yanti Mulita ya. Itu setuju Bapak Ibu dengan pendapat Bu Yanti Mulita? Setuju sekali Bu. Saya setuju sekali Bu. Ya, saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Mulita, itu sudah merangkum semuanya ya. Berarti kita mengalihkan kegiatan positif, lebih banyak membuat referensi komik dan majalah, dan pembelajaran yang memadukan dengan game. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup diskusi kita hari ini ya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat ya, dan kita bisa melaksanakannya untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, untuk refleksinya nanti saya akan share linknya di chat ya Bapak Ibu. Nanti kita akan share link refleksinya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Sampai bertemu kembali kita pada kesempatan berikutnya. Semoga kita sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 15 menit ya, Bu Mayani tadi ya. Berapa menit tadi ya? Ya sekitar 15 menit Pak Gun, Bu Rama. Oke, baik. Lanjut, siapa lagi? Bu Yanti lagi. Bu Yanti. Oke. Kita terakhir nih ya, Pak Riko lagi habis ini ya. Terakhir saya Pak Bang. Oh ya, oke. Siap. Silakan Bu Yanti Mulita. Ini jam 14.45 ya. Kita mulai Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Siang ini kita masuk sesi kedua, di mana tadi pagi kita udah masuk sesi pertama, yaitu materinya mengenai pengertian kewirausahaan dan pengertian wirausaha dan pengertian kewirausahaan. Pada sesi ini kita akan membahas tentang materi, yaitu bagaimana cara memotivasi atau membangun jiwa kewirausahaan. Di ini Ibu akan bagikan link Jamboard dulu. Cara membangun jiwa kewirausahaan. Nah, masing-masing
masing-masing Bapak dan Ibu tolong berikan pendapatnya. Belum tampil. Belum tampil Iya. Bu Yanti. Iya, Saya saya sharing. lagi ini cendekkan kemana pergi? Maaf Bapak Ibu, tunggu ya. Ambil alih Pak Gun. Gimana, Bu? Oh, terus ceng background full screen kemana perginya nih? Oh ya udah Bapak Ibu. Nih, silakan sambil linknya udah Belum saya Bu. kasih di chat. Belum ya? Belum ya Bu. Belum. Nah ini. Ambil alih sama Pak Gunarso, Bu Yanti. Udah. Udah tampil? Iya Bu. Udah. Oke. Oke Bu. Ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, bagaimana cara membangun jiwa wirausaha menurut Bapak Ibu? Nanti kita bahas satu persatu. Jangan lupa bikin nama ya Bapak Ibu. Saya kasih waktu cuma 1 menit. Jualan, Pak Gunarso jualan. Bu Fitrianti, Ya nih Bu, lagi nulis rencananya mau membuat produk Bu atau kerajinan, kerajinan siswa. Yang nanti perlu bisa Bapak Ibu tekankan, ya yang perlu ditekankan dulu di sini adalah cara membangun jiwa kewirausahaan. Jadi Ya. apa yang membuat itu ditekankan. Kok saya enggak masuk ya, Bu ya? Pak Riko belum? Saya udah ngetik loh, Bu. Loh, Di kemana sheet perginya? keberapa Pak Riko? Sheet ke-5. Sudah Pak Riko, sudah masuk. Udah masuk. Jaringan Pak. Oh, kayaknya jaringan Bu Mul kayaknya nih, Bu Yanti. Oh iya. Iya, saya sudah Jaringan saya tulis kemana juga nih? Ibu. Ya sudah. Udah Ya, Bu Bu. Yanti, Bu Fitrianti udah masuk udah. Udah Bu Rahma juga ada masuk. Ada 4. Kok ketampilan saya nggak ada? Mana jaringan Ibu ini, Bu? Iya. Jaringan Bu Yanti nih kayaknya. Oh, jaringan Bu Yanti nih. Baru Kita masuk coba satu. Masuk siapa cam tuh? aja, Bu. Off cam aja Oh lah. ya, apa, Bu. oke aja. Maaf ya Bapak Ibu, saya oke. Ambil alih Pak Gun. Oke. Jadi, Nggak mau ya? Iya, aku nggak tampil. biar saya aja Bu Yanti. Oh, boleh. Oke. Kayaknya jaringan saya lagi bermasalah nih. Ibu di stop dulu sudah. Oke, bentar. Saya stop. Ya, Oke. Ya. Udah kelihatan Bu? Dah, udah sip. muter ya. Ya, Oke. sip. Ya, sip. Silakan Bu Yanti. Sip. Oke. Nah, di sini Pak Gunarso itu jualan. Jualannya dalam bentuk apa maksudnya Pak Gun? Jadi untuk membangun jiwa wirausaha itu memang kalau menurut saya itu salah satunya jualan ya. Selain jiwa wirausaha juga terbangun, malu juga hilang dengan kita berjualan gitu. Jadi malu kita hilang sehingga jiwa wirausaha kita muncul gitu. Yang mau dijual itu boleh apa saja, Bu. Boleh produk orang, boleh dropshipper, boleh produk kita sendiri gitu, atau ngambil dari online shop itu kemudian kita jual sendiri gitu, Bu. Atau bisa kita tambah jualan sesuai dengan hobi atau bakat atau minat Pak Gun? Ya, jualan ini tidak harus tidak harus hobi juga sebenarnya. Cuman itu barangnya ini ya boleh barang yang kita sukai kita jual kembali gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Oke. Ini buat produk aksesoris ya, Bu Pit? Itu Pak Riko itu Bu. Iya, Pak Pak Riko Riko ya. di bawah. Yes, saya Bu Mul. Ya, maksudnya gimana tuh Pak Riko? Oh, ini
Saya mengusulkan untuk kepada anak-anak kita untuk membuat produk aksesoris yang sesuai dengan passion mereka gitu kan. Hari ini mereka cenderung suka menggunakan gelang-gelang yang dari kain, dari benang-benang itu, dan saya lihat rata-rata mereka juga udah banyak yang bisa membuat. Kemudian juga kemarin di prakarya mereka juga udah belajar cara bikin resin apa untuk pin bapak ibu yang ibu-ibu yang menggunakan jilbab gitu kan. Nah, itu juga Iya. bisa nanti ujung-ujungnya mungkin nanti mereka bakal jualan juga, Ibu. Oke, itu terima kasih Bu Yanti. Oke, ini yang terakhir siapa nih yang keempat? Bu Fitriwati ya? Saya Bu Fitrianti. Bu Fitrianti apa tuh Bu Fit? Sama dengan Pak Riko maksudnya Bu, yang jelas apa? Yang jelas anak-anak ini membuat produk ya, salah satunya ya yang disebutkan Pak Riko tadi ya, aksesoris atau apa saja yang bisa mereka buat yang bernilai jual. Nah, kebetulan Ya. kita kan sudah kita udah punya BC ya Pak, ke tempat anak-anak apa Ya. pemasarannya. Iya. Nah, tidak salah kan kita letakkan di BC kita untuk kita jual. Nah, di sini kan timbul jiwa kewirausahaan anak-anak kita. Oh gitu. Oke, Iya, terima iya. kasih Bu. Oke. Yang selanjutnya siapa? Ada namanya tadi tuh? Yang keempat? Ibu Bu Rahma. Bu Rahma. Bu Rahma ya. Bu Rahma apa Iya. yang Bu Rahma tulis? Iya, membuat produk yang bisa dijual. Gini ya Bu ya, kadang anak-anak itu dari apa yang misalnya dia bisanya membuat kerupuk cabai gitu ya. Kerupuk cabai, tentu kan dia punya biaya untuk membuat itu. Terus karena adanya biaya tadi kan dia akan berniat menjual ke temannya agar paling tidak dia bisa menambah uang jajannya gitu. Jadi maksudnya di sini membuat apa saja semampu mereka yang nantinya mereka menjadi termotivasi untuk menjualnya ke teman-teman dekatnya aja, intinya begitu. Dimulai dari teman sekelasnya nantinya gitu kan. Pokoknya dari hal-hal yang kecil aja lah yang bisa mereka bisa dibuatnya gitu. Kalau cewek kan sukanya kalau kerupuk-kerupuk tuh pandai dia kan Bu ya. Apa ataupun yang lain lah misalnya. Misalnya dia bisa membuat jilbab ya, tinggal di apa namanya tuh pinggirnya tuh tinggal di meter sirsa ya kan. Iya, iya. Itu jadi itu Bu menurut saya. Oke. Masih ada tambahan? Kalau Bu Fitriwati belum ada di situ tuh. Apa ada tambahan Bu Fit? Sama Bu, buat jualan Bu. Kalau saya itu Bu, nih Bu, kalau kita merasa susahnya cari duit dengan jualan itu akan menumbuhkan rasa malunya hilang, betul kata Pak Gunarso, rasa malunya itu hilang. Ya. Malu untuk berkaryanya itu hilang. Nah, yang itu udah mulai tuh di jiwa kewirausahaannya itu kan, ingin menghasilkan uang sendirinya itu udah salah satu bagian dari munculnya jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan, ya. Kayaknya ada lagi tambahan nggak ada Bapak Ibu? Ya, coba Bu Fitrianti ada tambahan? Kalau kita lihat pendapat kawan-kawan ini ya Bu Ibu, ya. Sepertinya intinya adalah berjualan, ya kan, berjualan. Apakah itu produknya dibuat sendiri, lebih bagus lagi kan, atau misalnya produk yang sudah ada dijual kembali. Atau misalnya dalam bentuk makanan atau lain sebagainya, aksesoris yang intinya adalah berjualan kan, seperti itu. Nah, berarti ke semua ide kesimpulannya bisa kita gabungkan menjadi satu. Nah, iya. Siapa yang dapat menyimpulkan Bapak Ibu? Ada? Ya, boleh saya Bu Yanti. Boleh Pak Riko yang menyimpulkan. Oke. Kalau dilihat dari keseluruhan, karena memang intinya itu adalah jualan, mungkin ya kita bisa menarik kesimpulan yaitu kita jualan, apakah dengan menggunakan produk sendiri ataupun produk yang
buat oleh orang lain. Mungkin seperti itu kira-kira Bu Yanti kalau bisa disepakati oleh kawan-kawan yang lain. Ya, melakukan membuat ya biar saya perlu menguatkan membuat produk yang intinya jualan baik itu dibuat atau tidak atau dengan kata dimulai dari sekarang. Jualannya mulai dari sekarang atau nanti? Sekarang, Bu. Menurut Bapak Kalau Ibu. bisa sekarang, Bu. Jadi Boleh, berarti bisa kita tambah ya Bapak Ibu melakukan jualan baik dibuat atau tidak dimulai dari sekarang. Itu kesimpulannya. Oke. Bisa dibantu Bu Pip? Diketikkan. Ya, oke Bu. Kayaknya saya nggak tampil mana lari dia kayaknya. Berarti kesimpulannya dalam membangun jiwa wirausaha adalah berjualan produk Dimulai dari sekarang. dimulai Dimulai dari sekarang ya. Baik Nah, dibuat baik produk sendiri ataupun ya gitu ya Bu. ya. Ya, Nah, produk yang dibuat siswa, produk siswa atau produk yang sudah jadi. Seperti itu, Bu. Ya, boleh. Benar gitu Bapak Ibu? ya, Oke. sepakat, Bu. Ya, jadi berjualan dimulai dari sekarang, produk siswa atau produk yang sudah jadi. Oke. Nah, hari ini Sudah tampil? belum save Bu. Jaringan Jaringan hari ini jaringan kayaknya bermasalah ya, Ibu. Iya. Iya, Bentar, Bu. hambatan kita. Oke, sip. Sudah, Bu. Oke, Oke. udah. Asik, yuk. Jadi, Oke, kesimpulannya berjualan dimulai dari sekarang, produk baik itu produk siswa ataupun produk yang sudah jadi. Jadi intinya kita udah dapat kesimpulannya. Nah, Bapak Ibu untuk menguatkan atau merefleksi Bapak Ibu nanti buka link saya bagikan nanti di mana apa pembelajaran kita atau topik diskusi kita hari ini mulai dari tadi pagi dan sampai dengan topik sore ini. Sore ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan untuk dapat bertemu kembali pada sesi besok. Nah, semangat Bapak Ibu. Semoga kita berhasil menjadi seorang wirausaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan terakhir Pak Riko. Oke, siap. Bu Fitriyanti di share stop Iya. stop screen. Oke. Ya. Oke. Mulai jam 3, Pak Riko. Oke. Udah mulai tampil Bapak Ibu? Udah. Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Izinkan pada sore hari ini saya untuk mengumpulkan Bapak Ibu di room ini untuk menyepakati secara bersama-sama kira-kira apa kegiatan atau acara 17 Agustusan untuk siswa kita yang cocok di masa pandemi sekarang ini, karena melihat karena kondisi yang masih belum bersahabat untuk bisa anak-anak berkumpul secara bersama-sama. Nah, apalagi sekarang kondisi kita dalam kondisi PPKM juga. Nah, jadi untuk kesempatan hari ini saya minta usul, saran, pendapat dari Bapak Ibu kira-kira apa nih yang cocok buat anak-anak kita. Oke, di layar saya udah lihat udah yang mengacungkan tangan. Tadi mohon maaf ada Bu Yanti, Pak Gun. Boleh silakan langsung diketik aja Bapak Ibu Jamboard yang udah saya sharekan. Oke, terima kasih. Ada Bu Rahmayani, Pak Gun, kemudian
Fitriwati ya, Bu Fitriwati ya. Ya, Fitriwati lomba makan kerupuk di Meet. Wah, seru juga tuh ya. Lomba makan kerupuk di Meet ya. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau mengusulkan apa kira-kira kegiatan kita, Bu Fitri? Ya Pak, ini lagi Bu apa? Pembuatan jam apa? Tribon Pak. Tribon. Pembuatan tribon. Oh iya, Iya. boleh. Tribon. Pembuatan tribon ya. Ah. Oke, silakan di Bu Fitri. Pembuatan tribon. Oh ya, saya belum tulis namanya. Sebentar. Oke. Nah, jadi gimana nih kira-kira Bapak Ibu? Nanti saya coba untuk kita coba elaborasi ya satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi dari Bu ada 5 ya berarti ini ya. Ada 5. Yang pertama Bu Rahmawati. Rahmayani, Pak. Rahmayani ya. Mohon maaf saya kadang-kadang salah baca. Lagian malah ini udah mulai agak siwar nih kayaknya Bu. Iya. faktor Oke. U, Pak. Faktor U ya. Padahal saya baru saya umur 30 hari ini Bu. Baru ya, Pak ya. Baru 30. Ya. Baru 30 jalan Pak Lima. Terakhir. Sudah mulai lewat, Oke. Pak. Udah lewat. Terima kasih Bapak Ibu masukan-masukannya sangat mantap sekali semuanya nih Bapak Ibu. Tapi tetap nanti kita akan mencoba untuk mencari satu kegiatan mana yang terbaik yang bisa kita lakukan nanti. Dan untuk durasi waktunya kita ini ada seharian nih Bapak Ibu di tanggal 17 itu ya, ada seharian kegiatan ini nanti bisa kita laksanakan. Nah, yang pertama saya minta dulu elaborasi dari Bu Rahma Yani. Silakan Bu Rahma. Iya, terima kasih waktunya Pak. Maksud saya di sini lomba pidato secara virtual ini lomba yang pidato yang bertemakan tentang kemerdekaan ya, yang mana nanti di situ bisa meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik Iya. kita. Ya, kemudian juga melatih mereka untuk bisa bertampil ya, keberanian mereka tampil. Itu sih Pak, menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rama, mantap sekali. Karena dengan adanya pidato pidato ini juga bisa membangkitkan rasa nasionalisme juga ya. Nanti untuk temanya nanti kita pilih tentang nasionalisme mungkin kali ya Bu ya. Ya benar Pak. Oke, terima kasih Bu Ramayani. Lanjut kita ke Pak Gun. Pak Gun. Baik, terima kasih Pak Riko atas kesempatannya. Ya, jadi menurut saya kalau di masa pandemi ini kita bikin upacara 17 Agustusan secara virtual mungkin Pak, online gitu Pak. Online ya? Iya betul. Oke, terima kasih Pak Gun. Meskipun tidak bisa kita ketemuan di lapangan dengan siswa, tapi dengan online ini rasanya masih bisa kita kondisikan lah ya Pak Gun ya. Ya, tidak mengurangi esensi dari upacara itu Pak. Tidak mengurangi esensi dari upacara itu ya. Oke, terima kasih Pak Gun. Lanjut ke Bu Fitriwati. Idenya itu lomba. Saya di sini. Terima kasih Pak Eko. Ya. Jadi kan anak-anak itu udah lama nggak ketemu, mungkin udah mumet kali kan Pak. Kalau kita buat di Meet tuh kan satu kerupuk dalam waktu misalnya 3 menit gitu kan. Nah kita mengamati di satu kelas itu kayaknya seru tuh Pak. Dan mereka pun udah kangen dengan kawan-kawannya kan. Nah disitulah kita undang. Kayaknya seru dan bisa untuk seru-seruan sih Pak. Kalau mungkin ke nasionalismenya kurang, tapi untuk seru-seruan. Tapi ini untuk perwakilan ya nanti nih Bu, kira-kira dari perwakilan setiap jadi setiap kelas misalnya 3 orang, jadi kan paslah satu runtuh kira-kira 50 orang gitu Pak kan. Oke, terima kasih Bu Fitri.
atas ide dan masukannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan lagi lah mana yang terbaik yang bisa nanti kita coba untuk aplikasi ke anak-anak. Selanjutnya kepada Bu Yanti. Silakan Bu Yanti, dielaborasi lomba puisi ini kayak mana gitu. Bu Yanti. Mungkin saya dulu Pak, mungkin Bu Yanti lagi jaringannya kurang bagus. Oh ya, kayaknya jaringan Bu Yanti apalagi ya. Boleh kayak Bu Fitrianti dulu ke pembuatan Twibbon. Wah keren nih pembuatan Twibbon. Ini sangat ini sekali nih saya update nih sekarang nih. Iya. Jadi dengan yang terupdate sekarang, bagaimana kalau seandainya ini juga kita lakukan kan Pak? Nah, jadi anak-anak juga bisa berkreasi membuatnya atau dengan mencantumkan logo sekolah kita, nama kelasnya misalnya. Seperti itu Pak Riko. Oke, terima kasih Bu Fit. Jadi ini juga bisa kita lombakan ya, Twibbon siapa yang nantinya yang banyak digunakan itu kan bisa kelihatan nanti itu kan? Iya. Dan siapa yang siapa yang rame nanti menggunakan Twibbonnya dia yang menang gitu kali ya Bu ya? Iya. Nah tapi tetap dari 1, 2, 3, 4, 5 alternatif ini kira-kira Bapak Ibu bagaimana menurut Bapak Ibu mana yang bisa kita laksanakan rasanya gitu Bapak Ibu dan artinya juga dalam kegiatan acara 17 Agustus itu juga tidak mengurangi esensi dari rasa nasionalisme, kemudian juga kita bisa merasakan memang kemerdekaan itu memang ya terasa seperti di luar masa pandemi. Silakan Bapak Ibu. Bu Yanti deh, Bu Yanti. Lomba puisi bisa tuh Pak, lomba puisi di mana anak-anak membuat videonya setelah berpuisi lalu di share di YouTube atau Facebook yang banyak subscribe-nya itu yang menang gitu. Oke, sip. Oke. Berhubung ini kan kita kegiatan cuma 1 hari nih kan. Bu Yanti. Oh iya 1 hari ya. Ya kita cuma 1 hari full 1 hari aja kegiatannya. Kalau untuk subscribe itu mungkin butuh waktu mungkin ya Bu Yanti ya. Iya. Butuh waktu. Nah mungkin bisa kita rembukkan lagi lah kira-kira seperti apa. Twibbon lah Pak kalau yang bisa langsung gitu. Twibbon yang bisa langsung ya Bu ya. Yang mana yang paling unik, yang paling bagus itu yang iya, karena ini lagi tren-trennya juga nih sekarang nih kan dan kekinian, untuk kekinian, kemudian untuk mendapatkan juaranya itu juga bisa langsung diketahui siapa yang banyak menggunakan gitu kan. Oke. Silakan gimana Pak Gun? Ya, jadi Pak menurut saya tetap dilaksanakan upacara pagi dulu. Nanti setelah upacara pagi baru kita adakan lomba Twibbon tadi Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya pun kalau boleh masuk. Oke, mantap. Biar ada rasa nasionalismenya muncul, Pak Riko kan. Terus dapat kebersamaan, terus mengapresiasikan dirinya juga dapat dengan lomba Twibbon. Jadi upacara dulu sesuai pertama karena 1 hari kan Pak. Sepakat. Iya betul. Oke. Jadi gimana Bapak Ibu yang lain Bu Rama? Iya Pak, setuju. Setuju Pak. Kita lomba dengan lomba Twibbon aja karena itu lebih baru sekarang ini kan memang musim-musimnya ya membuat Twibbon itu. Jadi yang upacaranya tetap kita laksanakan kira-kira. Upacaranya tetap kita laksanakan Pak, walaupun hanya secara virtual ya. Paling ada beberapa utusan aja yang ikut di sekolah kan untuk mengibarkan benderanya. Yang pokok-pokok aja sih ya. Oke, jadi dapat kita coba tarik kesimpulannya paginya tetap ada upacara yang dilakukan secara virtual. Kemudian dilanjut dengan lomba Twibbon kemerdekaan ya. Ya, kemerdekaan. Temanya kemerdekaan.
Oke, gimana kira-kira sepakat dengan ini semuanya kira-kira kita bisa laksanakan ya Bapak Ibu? Ya, sepakat Pak. Sepakat. Setuju, Oh, Pak. oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah ini, setelah kita sepakati ini, nanti kita akan coba apa namanya? Kita akan tetap nanti akan kita coba untuk eksekusi Pertemuan nanti mungkin ya Pak. pertemuan selanjutnya Pertemuan ulang ya. seperti apa detail atau teknis dari kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan fasilitasi kita sore hari ini, dan saya mengucapkan tetap jaga kesehatannya Bapak Ibu, tetap dijaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala mara bahaya, segala tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Oke. Gimana Pak? Ini kita lanjutkan dengan Refleksi. Oke, refleksi. keseluruhan. Ya, refleksi keseluruhan, Pak. Ya, siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Pak Riko tapi Oke. keseluruhan Oke, silakan, tadi Pak Riko. sekalian ditutup. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan lagi dengan Bapak Ibu yang lain. Saya lihat secara keseluruhan kegiatan kita sangat luar biasa. Semua peserta dalam kegiatan ini sangat aktif semuanya, Bapak Ibu. Dan usul-usul atau saran-saran dari peserta semuanya dapat terakomodir dengan baik. Kemudian juga dalam memflorkan lagi oleh fasilitator juga sangat bagus. Saya lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa nantinya kita terapkan juga ketika memang betul-betul kita melaksanakan nanti di lapangannya. Dan hal yang paling penting juga bagaimana cara kita menghargai, bagaimana kita cara menghargai pendapat teman-teman, kemudian bagaimana kita mengakomodir dari pendapat teman-teman. Rasanya dalam kegiatan kita pada sore hari ini sangat cukup baik kalau saya lihat. Mungkin itu yang bisa saya kasih refleksi untuk pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. saya mungkin sedikit menambahkan dari Pak Riko tadi. Nanti pada saat fasilitasi mungkin kita kan sudah memfasilitasi 5 orang calon guru penggerak gitu kan. Iya, Nah, mungkin permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat fasilitasi mungkin sesama calon pengajar praktik mungkin bisa juga berkonsultasi via seperti ini untuk mencari solusi terbaik, mungkin seperti itu tambahannya. Oke, Ya, sip. betul Pak. Iya, betul. Oke, mungkin itu saja atau mau ada tambahan sebelum kita tutup ya untuk recordingnya? Ya, silakan admin, cukup rasanya. Oke. Cukup ya. Oke, baik Pak Riko, silakan di share screen-nya, di stop dulu. Di stop, oke. Iya, oke, baik. Mungkin saya coba stop recording terlebih dahulu, baru kita nanti Lokot. ini ya. Aduh. Tunggu, Stop dulu Pak Gun. Ini ada yang record selain saya nih, Bu. Aduh. Tidak. Ini record. Tunggu. Hah? Saya kayaknya Pak Gun. Astagfirullah kan. Betul.